Scalping tiap hari tapi hasilnya gitu-gitu aja. Entry sering tapi profitnya nggak pernah kerasa. Masalahnya bukan karena market, tapi karena lo belum punya strategi scalping yang jelas. Tanpa strategi yang rapi, entry jadi nggak konsisten. Sering kejebak noise market, stop loss kena duluan. Padahal arah akhirnya sesuai analisa. Nah, biar scalping lo lebih terarah, di Maspedia kali ini kita bakal ngebahas strategi scalping stokastik di time frame 5 menit. Strategi yang simple, gampang dipahami, dan fokus buat ngumpulin profit kecil secara konsisten. Strategi ini cocok buat lo yang pengen scalping lebih disiplin dan lebih tenang waktu entry. Apakah scalping cocok buat kamu? Scalping itu strategi trading yang fokus cari keuntungan dari pergerakan harga kecil. Dan justru pergerakan kecil inilah yang paling sering terjadi di market, bahkan saat market lagi kelihatan tenang. Karena itu, scalper punya peluang lebih banyak dibanding trader yang nunggu pergerakan besar. Gak heran, dalam sehari seorang scalper bisa buka puluhan sampai ratusan posisi. Buat yang baru di dunia scalping, strategi ini dirancang sesimpel mungkin, tanpa setup ribet dan tanpa indikator berlebihan. Scalping cocok buat lo yang bisa duduk lama tanpa banyak distraksi dan nyaman dengan ritme trading yang cepat. Scalping itu soal konsistensi, ngumpulin profit kecil berulang kali dengan disiplin yang ketat. Kalau lo tipe trader yang sabar, fokus sama proses, dan siap ngikutin aturan, maka scalping bisa jadi strategi yang pas buat lo. Hal penting sebelum scalping. Sebelum mulai scalping, ada beberapa hal penting yang nggak boleh lo abaikan. Karena di scalping, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Fokus di market yang paling liquid. Trade cuma di market dengan volume besar. Contohnya, XAU USD. Karena likuiditas tinggi bikin spread lebih kecil. Spread kecil itu penting banget. Karena di scalping, lo bakal sering entry dan exit. Kalau spread terlalu lebar, profit kecil lo bisa habis cuma buat biaya transaksi. Trading di jam sibuk. Walaupun market forex buka 24/5, gak semua jam punya volume yang sama. Volume mulai naik pas London Open dan makin rame lagi waktu New York Open. Saat dua sesi jalan berbarengan, pergerakan harga mulai kencang. Likuiditas biasanya paling bagus dan struktur market lebih clear. Perhitungkan spread dengan serius. Karena entry sering, spread bisa jadi musuh utama scalper. Kalau salah hitung, biaya transaksi bisa lebih besar dari profit. Fokus satu pair dulu. Scalping itu capek mental. Buat pemula, nyoba scalping banyak pair sekaligus itu bikin fokus pecah dan keputusan jadi berantakan. Kenalin dulu ritme satu market, kalau udah terbiasa, baru pelan-pelan nambah pair lain. Money management itu wajib, karena jumlah trade-nya banyak, risk management jadi super krusial. Sedikit ceroboh aja, akun bisa habis lebih cepat dari yang lo kira. Dan terakhir, hati-hati sama high impact news. Berita penting bisa bikin slippage dan volatilitas ekstrim. Gak enak banget kalau harga tiba-tiba loncat berlawanan gara-gara news. Makanya selalu cek kalender ekonomi sebelum mulai scalping. Setup chart dan indikator. Kalau semua hal penting tadi udah lo pahami, sekarang langsung aja kita bahas setupnya. Di strategi ini, kita pakai Quick Pro buat setup chartnya. Untuk indikator moving average, sebenarnya bisa disesuaikan sama tujuan masing-masing trader. Tapi di strategi ini, kita pakai kombinasi yang simple dan efektif. Moving average yang dipakai adalah IMA 50 dan IMA 150. Kedua IMA ini dipasang di chart 5 menit dan fungsinya buat ngebantu kita ngelihat arah trend yang lagi kuat. Selain moving average, kita juga pakai stochastic oscillator. Stochastic dipakai buat ngelihat tekanan beli dan jual, sekaligus perubahan dominasi antara buyer dan seller. Setting yang digunakan adalah settingan default di Quick Pro, tinggal klik aja kayak gini. Semakin sering lo pakai indikator ini, lo bakal makin jago ngebedain mana sinyal yang valid dan mana yang cuma noise market. Untuk stochastic, ada dua area penting yang perlu diperhatiin. Di atas 80, overbought, di bawah 20, oversold. Sinyal sell muncul saat stochastic naik ke atas 80, lalu turun lagi ke bawah 80. Sedangkan sinyal buy muncul saat stochastic turun ke bawah 20, lalu naik lagi ke atas 20. Aturan entry, sinyal buy yang valid. Sinyal buy muncul saat IMA 50 cross ke atas IMA 150. Ditambah konfirmasi dari stochastic yaitu keluar dari area oversold di level 20.
Sedangkan untuk sinyal sell yang valid, sinyal sell muncul saat IMA 50 cross ke bawah IMA 150. Lalu, sebagai konfirmasi tambahan, stokastik juga harus confirm yaitu keluar dari area overbought di level 80. Stop loss diletakkan sekitar 50 sampai 100 pips. Untuk antisipasi pergerakan emas yang volatil saat ini. Exit risk and reward. Untuk money managementnya, lo wajib nentuin risk reward ratio. Umumnya dipakai 1:2 atau 1:3. Kayak gini. Simpelnya, kalau risiko maksimal $100 dan target profit $300, berarti risk reward lo 1:3. Tinggal sesuaikan aja sama balance yang lo punya. Dengan rasio ini, dari 10 trade lo masih bisa profit, meskipun cuma 3 posisi yang kena TP. Scalping bukan soal seberapa sering lo entry, tapi seberapa disiplin lo ngikutin strategi. Dengan kombinasi IMA 50 dan IMA 150 buat arah trend, dan stochastic buat timing entry, lo punya sistem yang jelas, bukan asal klik. Fokus di time frame 5 menit, ikuti aturan entry, pasang stop loss, dan selalu hitung risk reward sebelum masuk market. Kalau lo konsisten ngumpulin profit kecil dengan cara yang benar, hasilnya bakal terasa pelan-pelan tapi stabil. Ingat, di scalping yang menang bukan yang paling agresif, tapi yang paling rapi dan paling disiplin. Kalau lo pengen tahu lebih banyak strategi trading emas, tips praktis, dan cara baca market biar trading lo makin terarah, pantengin terus channel ini, like, komen, dan subscribe ya, biar lo gak ketinggalan episode selanjutnya.